Brasil TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dibancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam tausiah sore bersama Ustadz Wahyudi KS, pembahasan kajian kitab Mausu'atu Adabil Islamiyah. Tema kita yaitu tentang 11 adab memuliakan tamu. Telah hadir Ustadz Wahyudi KS di studio Rasil saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Baik. Baru sembuh. Baru sembuh. Sakit apa sih kemarin Ustadz? Ya mungkin kelelahan aja lah sama influenza. Mesti bed rest ya? 2 minggu ya? 13 hari. 13 hari ya, 2 minggu berarti. Baik, ikhwan dan akhwat, saya Bi Agus. Di studio ada Ondi dan juga ada Yusuf Subangkit akan menemani Anda hingga nanti pukul 5:30 sore. Langsung saja ikhwan dan akhwat, kita akan dengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh Ustadz Wahyudi KS. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan akhwat pemirsa Rasil Visual dan pendengar Radio Silaturahim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Alhamdulillah atas izin, hidayah serta inayah Allah saya diberikan kesempatan untuk kembali berjumpa ya dengan ikhwan dan akhwat semuanya yang padahal kemarin tuh bersamaan sakit itu dengan Ustadz Haji Muslim ya. Jadi selisih 4 hari Ustadz Haji lebih dulu sakit, 4 hari kemudian saya sakit. Di hari ke-15 Ustadz Haji dipanggil Allah. Terus saya mikir aduh jangan berarti saya akan nyusul nih. Nah, rupanya belum nyusul nih, belum ya. Bukan tidak. Jadi belum nyusul. Semoga Ustadz Haji diberikan tempat yang mulia insyaallah jalla. Amin. Karena saya juga salah seorang ya hamba yang menjadi saksi atas kesungguhan beliau di dalam urusan umat ya. Menjalankan amanah. Ya. Dia menjalankan amanah dari imam ya. Jadi beliau tuh yang membangun pesantren Al-Fatah. Ya. Beliau yang pertama kali bersama keluarganya di situ, ditambah lagi Ustadz Ta'rif dari Cibubur dan seterusnya. Sampailah sekarang jadi sebuah pesantren yang alhamdulillah punya santri cukup banyak ya, dan juga orang-orang di sekeliling pesantren sudah ratusan, sekitar 500 kakak kurang lebih yang ada di sekitar situ. Awalnya dia meninggalkan keluarga ya di Lampung ya. Di Lampung. Di sini saya aslinya orang Garut, kemudian dapat amanat di Lampung, setelah di Lampung kemudian ditugaskan juga oleh imam di pesantren Al-Fatah di Cilengsi tahun 81. Nah,
Baik, ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Mawsu'atu Adabil Islamiyah, dan sekarang masuk di halaman 556 tentang adabud diyafah. Adabud diyafah itu adab bertamu. Nah, kemudian kita akan bahas khusus, nanti ada dua. Jadi ada adab bertamu itu ada adab sebagai tuan rumah, yaitu 11 adab memuliakan tamu, dan kemudian nanti ada adab bertamunya sebagai tamu. Kita akan bahas pada sore hari ini yaitu adab memuliakan tamu. Dan insya Allah ada 11 poin. Syekh Abdul Aziz bin Fatih As-Said Nada di dalam kitabnya menjelaskan masalah ini. Dan sebelumnya kita awali dengan bacakan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Di dalam di bagian awal Syekh Abdul Aziz bin Fatih As-Said Nada dalam kitabnya Mawsu'atu Adabil Islamiyah menyebutkan ada budiyafah, ya, adab ya, ada budiyafah, adab-adab tentang bertamu. Ma min insanin illa wa qad yastadifu ahadan fi baitihi. Jadi tidak setiap orang, karena tidaklah di antara manusia kecuali pernah kedatangan tamu di rumahnya. Jadi artinya satu hal yang wajar, satu hal yang lumrah biasa, kita kedatangan tamu. Nah, imma minal aqarib, apakah mungkin tamu tersebut dari kerabat, ya, karib kerabat, aw minal jiron, atau mungkin dari tetangganya, aw minal ikhwan, atau teman-temannya atau saudara-saudaranya, aw min ghairihim, atau dari yang lainnya. Wa diyafa minal adabil Islam allati ihtamma biha. Jadi bertamu itu merupakan salah satu adab Islam yang perlu diperhatikan. Wa syar'a laha ada adaban likulli tarfain. Ya, jadi Islam telah mensyariatkan, ya, beberapa adab bagi kedua belah pihak. Ya. Lidhaifi, bagi tamu, walil mudifi, dan bagi orang yang ditamui atau orang yang tuan rumah, ya, penerima tamu. Wa yanbaghi likulli minhuma ayat ta'addaba bihadhil adab hatta tu'tiyad diyafah samratha min. Nah, jadi sebenarnya. Jadi wa yanbaghi, dan selayaknya, likulli minhuma, bagi keduanya, ya, maksudnya adalah bagi orang yang bertamu ataupun yang ditamui, itu ya, yang penerima tamu, ayat ta'addaba bihadhil adab. Ya, jadi ada beberapa adab yang perlu diperhatikan dalam masalah ini. Hatta utiyad diyafah samratuha. Nah, kemudian sampai menghasilkan, ya. Jadi kunjungannya itu membuahkan hasil yang positif. Wa min hadhil adab, dan dari adab-adab ini antara lain al-qismul awal, di bagian pertama, yaitu adabu tata'allaqu bisahibi diyafah. Itu ada adab yang berkaitan dengan tuan rumah, ya, sebagai penerima tamu. Nah, al-adabul awal, adab yang pertama sebutkan adalah an-niyatus salihah. Niat yang salih atau niat yang baik, niat yang benar. Kalau kita perhatikan dari awal kajian kitab ini, hampir selalu di awal tuh melibatkan atau menyebutkan bahwa adab yang pertama adalah an-niyatus salihah. Ya, niat yang baik atau niat yang lurus, niat yang benar. Kenapa? Karena memang niat ini adalah merupakan faktor yang paling penting dalam semua amal. Para ulama telah menetapkan bahwa amal itu ada syarat-syaratnya. Sehingga disebut dengan ada syurutus sihah, ada syurutul kamal. Syurutus sihah, syarat sahnya amal itu ada dua. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah, yang kedua ittiba'us sunnah. Ya, jadi ikhlas karena Allah, dia melaksanakan sesuatu bukan karena faktor-faktor lain, bukan karena dorongan yang lain, tapi semata-mata karena Allah. Tidak ada faktor-faktor yang selain karena Allah. Demikian pula ittiba'us sunnah, maksudnya adalah mengikuti pola, mengikuti prosedur, mengikuti contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka
Dua syarat ini menjadi syurutus shihah atau syarat sahnya amal. Nah, ada juga disebut syurutul kamal, syarat sempurnanya amalan. Antara lain syarat sempurnanya seperti halnya sibak, ya. Sibak itu adalah bersegera, ya, bersegera untuk melakukan tindakan atau melakukan amal soleh. Jadi tidak menunda-nunda pekerjaan. Nah, seperti contoh di Al-Quran kalimat sabiku ila magfiratin, sari'u ila magfiratin. Ya, bersegeralah kepada ampunan Allah. Bersegeralah kepada amal soleh. Itu namanya adalah syarat sempurnanya. Adapun yang kedua syurutul kamal itu adalah istimroriyah atau mudawamah, berkesinambungan dan terus membiasakan gitu. Nah, itulah disebut syurutul kamal. Gimana prakteknya? Contoh di dalam sholat gitu ya. Sholat duhur itu adalah sekarang jam 11.41 ya, kurang lebih di Jakarta 11.41. Nah, kalau seseorang sholat duhur pada waktunya, kemudian dia tepat waktu sholat berjamaah, melaksanakannya dengan keikhlasan dan melaksanakannya dengan contoh Rasulullah SAW, ya, dari mulai takbir sampai salam, maka orang itu sudah mencapai dua persyaratan. Pertama syurutus shihah, syarat sahnya ditempuh, dan syurutul kamal pun ditempuh, syarat sempurnanya. Nah, jadi syurutus shihah tadi, kalau prakteknya sesuai dengan contoh, maka terpenuhi. Nah, yang kalau seseorang sholat jam 1 siang, padahal zuhurnya tadi sudah sebelum jam 12, tapi sholat di jam 1 siang. Sholatnya ikhlas karena Allah, tidak ada faktor-faktor lain, hanya karena terlambat saja. Kemudian yang kedua adalah dia pun melaksanakannya sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari mulai takbirnya, ruku, sujudnya sampai salam sesuai dengan contoh Rasulullah, maka dia mencapai satu persyaratan yaitu syurutus shihah tadi, sampai pada syarat sahnya. Tapi syarat sempurnanya dia tidak sampai. Apa syarat sempurnanya? Sholat berjamaah, ya. Terus di awal waktu tidak tercapai. Nah, termasuk juga merapatkan shaf di dalam sholat berjamaah. Nah, ini maka sekarang kan karena di social distancing banyak diperbincangkan. Ya. Ini gimana nih sholat kita nih? Padahal sesuai dengan perintah Nabi kan harus rapat. Tapi realitanya di lapangan banyak yang jarang-jarang. Bahkan ada yang 1 meter, ada yang setengah meter. Ya kalau misalkan jaraknya hanya terpisah mungkin selebar gadget, gitu, selebar HP sih mungkin masih mending ya. Tapi ini ada yang satu meteran. Nah, bagaimana seperti itu? Apakah sah sholatnya? Para ulama ahli fikih menetapkan sholatnya sah, tetapi kesempurnaan sholat tadi syurutul kamal tidak tercapai. Gitu. Jadi artinya kondisi darurat ini jangan dikehendaki. Kita berharap kepada Allah satu saat ditinggalkan semua itu, kembali kepada pelaksanaan sesuai dengan contoh Rasulullah itu merapatkan shaf, itu rapat bahu dan rapat kaki. Makanya di beberapa tempat ada yang tidak pernah social distancing, ya, seperti di Al-Fatah ini tidak pernah. Ya, alhamdulillah, tapi tidak pernah terjadi sesuatu gitu. Tapi di tempat lain ada juga yang melakukan seperti itu. Jadi intinya social distancing di dalam sholat itu hukumnya sah, tetapi kesempurnaan tidak tercapai. Dan ini kondisi darurat, jangan dikehendaki oleh kita. Satu hal yang itu harus kita prihatinkan dan selalu mohon pertolongan kepada Allah agar suatu saat nanti kita dibebaskan dari semua itu. Ya, amin. Amin. Baik, Pak Iwan. Jadi sekali lagi bahwa Syekh Abdul Aziz bin Fatih As-Said Nadla di dalam kitabnya Mawsu'atu Adabil Islamiyah hampir setiap bab menampilkan al-adabul awal itu an-niyatus shalihah, niat yang salih, niat yang benar, niat yang lurus. Karena niat itu menjadi faktor yang utama. Jadi sebagai tamu, sebagai tuan rumah di dalam hal ini, hendaknya menyambut tamunya itu dengan mengharapkan pahala dari Allah. Bukan mengharapkan balasan dari yang bertamu. Nah, ini juga Masya Allah. Kadang-kadang kan seringkali ada seorang menyambut tamu itu beda-beda. Kalau tamunya itu seorang yang kaya raya gitu ya, atau seorang yang diharap akan pemberiannya, wah disambut dengan baik. Tetapi ketika tamunya itu adalah orang-orang yang biasa saja, bahkan terkesan ini mukanya semah ini. Kalau saya sunah saya semah tuh ngahesekeun boga imah artinya. Jadi menyusahkan orang yang punya rumah. Nah, jadi akhirnya tanggapannya pun jadi beda gitu. Nah, ini padahal ketika dia menerima tamu, dia harus luruskan semata-mata karena Allah. Maka hendaknya keikhlasan ditanamkan dalam hal ini, menghidangkan makanan yang disajikan harus dengan keikhlasan. Ya, berikan sambutan yang baik pada tamu yang datang siapapun orangnya, ya.
Nah, kecuali orang yang niat jahat, lain lagi gitu ya. Nah, kemudian sang tamu pun sama, hendaknya meluruskan niat ketika dia bertamu semata-mata karena Allah. Kalau dengan itu, maka kedua belah pihak jadi pahala. Yang datang dapat pahala, yang menerima tamu pun mendapat pahala. Pahala. Nah, itu yang pertama. Al-adabus tsani, adab yang kedua adalah husnu istiqbalid dhaifi. Ya. Jadi menerima tamu dengan baik. Sebutkan sini payam bagi li sahibi diyafah ayuhsinat istiqbalid dhaifahu ya bit tabassumi. Ya. Jadi bahwasanya hendaklah tuan rumah itu menerima tamunya dengan baik, yaitu dengan bitabasum, dengan senyum. Dengan senyum. Jadi jangan datang tamu cemberut gitu ya. Kalau datang tamu kayaknya diperlihatkan berbagai hal yang membuat tamu pun jadi tidak nyaman. Nah, jadi hendaknya wajah yang ceria, mengucapkan kata-kata selamat datang, marhaban. Rasulullah SAW itu kedatangan putrinya saja itu pakai marhaban. Marhaban ya bnati. Wow. Selamat datang wahai putriku. Masya Allah, luar biasa. Kita gitu nggak? Ya, kita datang orang tua, misalkan kadang-kadang, Pak, ada apa nih? Ada apa nih kok datang lama-lama tiba-tiba datang gitu. Mereka itu kan jadi nggak nyaman. Ini bukannya disambut dulu atau apa gitu. Malah ditanyain seperti itu. Nah, jadi suuzon dulu. ya hendaknya kata-kata selamat datang ya dengan sambutan yang penuh dengan keceriaan, dengan wajah yang memberikan kesan bahwa sang tuan rumah ini menyambut dengan baik. Nah, jadi ini adalah akan melapangkan hati tamunya. Nah, bahkan disebutkan di sini bahwasanya sebagian orang kadang tidak mempedulikan masalah ini. Seringkali kadang acuh tak acuh datang tamu itu ya, tidak memberikan senyum kepada tamunya. Nah, bahkan kadang menunjukkan muka masam. Ya, muka masam, tanda tidak setuju, tanda merasa keberatan dengan datangnya tamu itu. Tapi kan zaman sekarang justru malah seperti itu, Ustaz. Iya, Di zaman Covid saat ini justru kita Rasulullah mengharuskan silaturahim, tapi sekarang itu silaturahim kalau bisa ditunda dulu. Ya. Nah, ini gimana, Ustaz? Ya, itu artinya kita proporsional saja. Artinya kalau misalkan memang kondisinya dalam kondisi rawan, ya, misalkan contoh, ini yang boleh tamu itu dalam kondisi di situ di daerah zona merah, misalkan ya, itu lain lagi. Tapi kalau zona hijau dan tidak ada masalah, ya, kenapa sunnah ini tidak diamalkan? Nah, sunnah ini ditinggalkan kan kalau kondisi darurat, gitu. Jadi kalau selama tidak kondisi darurat, maka hendaknya tetap dilakukan, ya. Nah, kemudian nah, di sini ada bahkan sampai ada syair ya yang indah bahwasanya ketika kita menerima tamu ya, walaupun misalkan kita menyuguhkan dengan segala fasilitasnya, siap makanan, buah-buahan, minuman yang lengkap, tapi wajah kita tidak memberikan senang dengan kehadiran tamu itu. Nah, ini jelas mengganggu gitu ya. Akan lebih baik dengan wajah yang penuh persahabatan, wajah yang senang, walaupun memberikan suguhan dengan apa adanya, atau bahkan tidak memberikan suguhan secara fisik, tetapi penampilan ya dan sikap yang diberikan sungguh sangat mengesankan. Ini itu lebih baik. Maka ada seorang ahli syair menyatakan wa mal khosbu lil adyafi ayyaksurul kira. Jadi yang menyenangkan tamu itu bukanlah banyaknya hidangan. Walakin nama wajhul karimil khosib. Namun yang membuat senang itu adalah wajah yang ceria. Wajah yang ceria, yang kesannya memuliakan tamu itu. Jadi senyum seorang kepada orang lain itu adalah sedekah. Nabi bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka sodako. Jadi senyum di hadapanmu, senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah bagimu. Masya Allah. Jadi kalau kita sering senyum, sedekah. Di perjalanan ya, tapi jangan senyum-senyum sendiri. Nanti dianggap orang gila lagi. Ya. Artinya terutama kepada orang yang kenal. Atau kepada orang yang misalkan sedang nunggu, sama-sama nunggu kendaraan umum. Ya.
nggak apa-apa senyum, sewajarnya aja, tapi jangan terus-terus senyum. Senyum itu nanti orang, "Ih, ini orang OGB jangan-jangan nih." Nah, orang gila baru ya. Nah, jadi artinya ada batasannya. Nah, Rasulullah dengan tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah bagimu. Insyaallah. Jadi ternyata sedekah tidak harus dengan harta terus, ya, tidak harus dengan itu, tapi dengan senyum saja bisa jadi sedekah. Kemudian Rasulullah SAW menerima para utusan yang datang pada beliau pun, ya, dengan baik. Beliau senantiasa berkata, contoh beliau berkata pada utusan Abdul Qais. Beliau mengatakan marhaban bil waqdi, ya, marhaban bil wafdil ladzi, marhaban, selamat datang. Bil wafdil ladzina ja'u ghairu hozaya wala nadama. Yang datang tanpa akan kecewa dan tidak akan menyesal. Masya Allah. Jadi begitu datang itu sudah diberikan sambutan yang luar biasa seperti itu. Bahwa engkau datang kemari, selamat datang, dan istilahnya secara kami menjamin engkau tidak akan kecewa pulang dari sini dan tidak akan menyesal. Artinya sudah disiapkan untuk menyambut tamu yang seoptimal mungkin. Nah, ini adalah di bagian yang kedua. Nah, demikian pula tadi Rasulullah SAW kedatangan putrinya, beliau mengucapkan marhaban yabnati. Marhaban yabnati, selamat datang wahai putriku. Masya Allah. Kemudian Ummu Hani menuturkan, ya, Ummu Hani radhiyallahu anha menuturkan juga, aku datang menemui Nabi Rasulullah SAW, kemudian beliau bersabda, marhaban bi ummi Hani, ya. Selamat datang wahai Ummu Hani. Nah, ini disebutkan di dalam hadis Bukhari nomor 357, ya, dan Muslim nomor 336. Jadi itu begitu indahnya Rasulullah SAW menyambut tamu. Saya masih teringat ketika Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini seorang pemuka Nasrani, ya, yang dalam sejarah disebutkan Adi bin Hatim ini punya adik namanya Fatimah. Nah, Fatimah ini adalah sudah masuk Islam, adiknya Adi bin Hatim. Nah, kemudian Adi bin Hatim itu ingin datang pada Rasulullah SAW. Nah, berita sudah sampai kepada Rasul bukan akan kedatangan Adi bin Hatim. Maka ketika Adi bin Hatim datang, sudah dari kejauhan Rasul sudah menghampirinya. Jadi Rasul keluar dari rumah, menghampirinya. Oh, alhamdulillah, marhaban ya Adi bin Hatim. Selamat datang wahai Adi bin Hatim. Masya Allah. Kemudian silakan. Adi bin Hatim kemudian melihat demikian karena sebelumnya tergambar bahwa Muhammad itu adalah sebuah kerajaan. Ya, jadi sebuah kekuasaan yang di situ mungkin akan ada penjagaan yang ketat, tapi ternyata apa? Yang datang menyambut Rasulullah sendiri. Maka kemudian dia bersumpah, demi Allah saya tidak pernah melihat perlakuan raja seperti ini. Oh, Masya Allah. Masih menganggap raja. Ya, jadi asalnya kan menganggap raja. Nah, kemudian setelah itu maka disambut dengan baik oleh Rasulullah. Ayo masuk. Nah, kemudian ketika itu saat mau ke rumah, Rasulullah melihat ada ibu-ibu yang keberatan mengangkat barangnya, lalu dibantu Rasulullah SAW. Maka diminta berkata, demi Allah saya tidak pernah melihat perilaku raja seperti ini. Maka kemudian setelah itu masuk ke rumahnya. Nah, di rumahnya Rasul itu sangat sederhana dan ada bantal satu oleh Rasul diberikan kepada Adi bin Hatim. Kata dia, engkau lah pakai, engkau tamuku yang lebih hak untuk memakainya. Maka diberikanlah bantal itu. Maka Adi bin Hatim pun bersumpah, demi Allah saya tidak pernah melihat perilaku raja seperti ini. Oh, Masya Allah. Ini luar biasa. Jadi ini menunjukkan bahwa Rasul itu memang bukan raja. Ya. Jadi alangkah kelirunya kalau Rasul disebut sebagai seorang figur kekuasaan sebagai dalam, ya, pandangan-pandangan bagian kaum muslimin, bahwa Rasul itu figur kekuasaan. Padahal tidak. Rasul itu seperti itu. Makanya itu kan lastu bimalik, aku bukan seorang raja. Tuh. Maka ketika memperlakukan Adi bin Hatim pun demikian. Maka setelah itulah terjadi dialog dengan Adi bin Hatim dan sampai akhirnya Adi bin Hatim masuk Islam. Ya, dialog kan kata Rasulullah, ya Adi bin Hatim, apa yang mengalami engkau sehingga belum masuk Islam? Apakah karena melihat jumlah kami sedikit? Kata Rasulullah, demi Allah, satu saat umat Islam akan terbentang dari barat sampai ke timur. Masya Allah. Atau kami melihat kami tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan. Demi Allah, satu saat nanti akan kau saksikan Parsi dan Romawi akan ada beberapa pangkuan Islam. Nah, begitu disebut kaget dia. Hah? Parsi? Kisra Persia? Ya, Kisra Persia. Nah, termasuk tadi juga bahwa satu lagi, engkau melihat kami dalam keadaan miskin, satu saat nanti umat Islam akan sulit memberikan sedekah. Memberikan zakat sulit, sedekah
sulit, dan ternyata itu terjadi. Dan oleh Ali bin Hatim ternyata teralami berita itu, ya, teralami, yaitu kekuasaan umat Islam waktu itu, atau misalkan kekuatan Islam Parsi dan Romawi dalam pangkuannya. Padahal Rasul tetap di atas pelepah korma. Di masa Khalifah Umar, Parsi dan Romawi dalam pangkuan Islam, tapi Umar tidak punya istana. Istana Umar adalah Masjid Nabawi. Nah, ini menunjukkan bahwa seseorang dalam melihat figur kepemimpinan Rasul dan Khalifah itu hendaknya secara secermat mungkin, jangan sampai gagal paham. Nah, jadi tidak akan dikhawatirkan gitu ya tentang keberadaan kepemimpinan dalam Islam. Nah, itulah antara lain saya singgung sedikit tentang bagaimana Rasul menerima tamu dengan baik. Kemudian yang ketiga, al-adabus salis, ya. Adabus salis, adab yang ketiga, ijlasud dhaifi fi makanil laiq. Jadi menempatkan tamu di tempat yang layak. Jadi menempatkan tamu di tempat yang layak itu termasuk bentuk penerimaan tamu yang baik, ialah antara lain tuan rumah mempersilahkannya duduk di tempat yang layak. Seperti tadi Rasul memberikan bantal pada bin Hatim, walaupun Rasul tanpa bantal. Gitu. Nah, ini menunjukkan penghormatannya luar biasa. Jadi jangan sampai tuan rumah duduknya di atas kursi goyang gitu ya, Iya. kursi yang empuk dan enak, atau di atas kursi yang mahal, sementara tamunya hanya dikasih kursi yang biasa saja. Nah, justru harus sebaliknya. Kita muliakan tamu dengan diberikan tempat yang layak. Kalau seandainya rumah kita kontrakan petak 3, bagaimana Ustaz? Atau kontrakan petak 1? Ya, di situ tentu harus menyesuaikan. Kalau misalkan rumah ini dia memberikan tempat untuk masuk akan bukan fitnah, ya sebaiknya di luar saja. Ya, di luar saja. Kalau ini masuk langsung ke kamar gitu ya, wah itu kan aurat. Iya. Nah, jadi sebaiknya di luar saja kalau seperti itu. Tapi yang terpenting tadi sikap tindakan wajah kita yang menunjukkan senang dengan kehadiran tamu itu yang paling penting. Nah kemudian jadi jangan sampai ya, kita menempatkan tamu juga di tempat yang bisa melihat aurat keluarga kita. Nah ini kadang-kadang seperti itu. Jadi akhirnya misalkan tamu ditempatkan di tempat yang bisa melihat ke dalam, nah itu bahaya, nggak boleh. Jadi harus ditempatkan yang tempat yang positif, tempat yang baik, selamat dari dia melihat fitnah. Nah kemudian juga diberikan aroma yang menyenangkan. Jadi jangan sampai di dekat toilet misalkan ya. Iya. Nah, tapi hendaknya dijauhkan. Nah ini semua adalah merupakan bagian daripada mempersilahkan atau memberikan tempat yang baik untuk tamu, ya, tempat yang layak. Kemudian al-adabur rabi, adab yang keempat. Taqdimul wajibi diyafah wa ikrami dhaifi. Jadi artinya menyuguhkan hak tamu dan memuliakannya. Jadi diutamakan, ya. Mengutamakan, menyuguhkan, memberikan suguhan pada tamu dan memuliakan tamu itu luar biasa. Karena disebutkan di sini fa innahu yambagi li sahibil bait ay yu'ajjila bi taqdimi haqqud dhaif. Jadi hendaklah tuan rumah segera menghidangkan. Jadi hak tamu seperti air dingin. Jadi kalau datang tamu tuh jangan diajak ngobrol dulu. Sebaiknya adalah disediakan dulu suguhan. Kecuali kalau tamu itu tergesa-gesa. Ya. Kalau nggak punya suguhan. Ya, jadi saya buru-buru ini, mohon maaf. Nah, kalau misalkan tamunya dalam keadaan nyantai gitu ya, datang, jangan diajak ngobrol, sudah mau pulang baru disuguhin. Nah, itu sama aja dengan nggak boleh dimakan gitu ya. Itu sama saja ngusir secara halus Ustaz. Iya gitu. Kalau nggak punya suguhan gimana Ustaz? Kenapa? Nggak bisa ya suguhan dengan apa yang adanya, walaupun dengan air putih. Nah, masa air putih nggak ada gitu ya. Oh begitu. Nah, Baik. walaupun dengan air putih. Iya. Itu tadi. Yang terpenting pertama kali harus dilakukan adalah sambutan yang ramah. Sambutan yang dengan keceriaan menggambarkan bahwa kita ini senang dengan kehadirannya. Masya Allah. Nah ini ya, luar biasa memang. Dalam ini Al-Quran mengajarkan pada kita itu peristiwa Nabi Ibrahim. Iya. Ya, Nabi Ibrahim ini adalah yang dikenal seorang nabi yang sangat senang dengan kehadiran tamu. Makanya kalau kita lihat sejarah,
ya, termasuk putranya pun, istrinya pun senang menerima tamu. Adanya kota Mekah sekarang yang begitu gemerlapan itu dulu kan hanya karena dari tamu. Tamu pertama datang ke Mekah itu suku Jurhum yang diterima oleh Hajar dan Ismail. Itu. Kemudian terjadilah pertukaran, Hajar punya air Zam-Zam, itu punya makanan, dan terjadilah kehidupan di situ. Nah, satu ketika Rasulullah SAW diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Ibrahim. Maka dalam Al-Qur'an dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, yaitu malaikat yang dimuliakan. Iddakhalu alaihi faqalu salaman. Ketika mereka masuk ya ke rumah Nabi Ibrahim itu, mereka berkata salaman, mengucapkan salam. Qala salamun qaumun munkarun. Kemudian Nabi Ibrahim pun mengucapkan salam ya kepada mereka. Menjawab salam mereka, tapi mereka orang-orang yang belum dikenalnya. Nah, kemudian faraga ila ahlihi faja'a bi ijlis samin. Maka kemudian diam-diam Nabi Ibrahim lantas datang kepada keluarganya, maksudnya kepada istrinya, menyampaikan ya bahwa supaya disiapkan ada daging anak sapi gemuk yang dibakar. Jadi kemudian disiapkan ya. Faqarabahu ilaihim. Qala ala ta'kulun. Jadi setelah itu Nabi Ibrahim menyiapkan makanan itu, menghidangkan ya kepada para malaikat tadi. Nah, tapi kan para malaikat ini karena wujud manusia kan tidak tahu kalau malaikat. Kali ini adalah malaikat. Maka disiapkan aja. Nah, begitu dilihatin kok nggak dimakan-makan gitu. Akhirnya sempat rasa khawatir, rasa risih juga loh, kok ini siapa gitu ya. Iya. Nah, akhirnya setelah itu kata Nabi Ibrahim, kenapa Anda tidak memakannya? Kenapa kalian tidak makannya? Akhirnya malaikat itu terus terang bahwa saya adalah utusan Allah untuk mengabarkan kepada Anda bahwa istri Anda akan mengandung, akan mempunyai anak. Nah, kemudian itulah ternyata calonnya Nabi Ishak. Ya. Jadi akan hamil Siti Syarah itu, dan Masya Allah, Allah gambarkan demikian. Nabi Ibrahim adalah Nabi yang dijadikan panutan begitu mulianya, dan ia ingin mendatangkan tamu ke rumahnya setiap hari. Nah, inilah dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat, ayat antara lain di ayat 24 sampai 27. Nah, dalam ini karena Rasulullah sabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya. Nah, para ikhwan rahimakumullah, karena waktu juga kita harus jeda dulu kayaknya. Betul. Ya, kita jeda dulu ya, baru sampai bagian keempat. Nah, mudah-mudahan bisa sampai 11, kalaupun tidak ya kita paksakan sesuai dengan waktu yang tersedia. Demikian baru 4 bagian. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa mencernanya dengan baik. Barakallahu fiikum. Ustaz, terima kasih banyak Wayu. Ikhwan dan akhwat, demikian tausiah yang telah disampaikan oleh Ustadz Wahyudi KS di sore hari ini. Tema kita yaitu 11 adab memuliakan tamu. Baru 4 Ustadz ya? Iya. Masih kurang 7. Nah, itu dia. Tapi setelah jeda ya? Akan kita tambahkan mungkin 2 atau 3. Baik. Nanti sisanya pada pertemuan pekan depan. Ya. Ikhwan dan akhwat, kami akan jeda sejenak. Setelah nada takwa berikut ini, kami akan kembali ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami.
Ya, Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Masih bersama Ustadz Wahyudi KS di kesempatan sore hari ini. Kajian kitab Mawsu'atu Adabil Islamiyah dengan tema kita 11 adab memuliakan tamu. Baru 3 yang dipaparkan oleh Ustadz. 4 Ofan. Baru 4 bagian. Dan Ustadz akan melanjutkan lagi mungkin sampai 6 bagian tentang adab memuliakan tamu. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Jadi tadi sudah 4 adab yang saya jelaskan, dan untuk adab yang kelima disebutkan al-adabul khamis, yaitu ihdarut ta'ami ila makani dhaifi. Jadi menghidangkan makanan ke tempat tamu. Ya. Jadi ini kalau misalkan kita punya pavilion gitu ya, punya pavilion atau punya guest house sendiri, itu lebih bagus. Ya, lebih bagus. Dan kita hormati seoptimal mungkin. Ya, saya yakin para pendengar hasil itu banyak yang mampu membuat seperti itu. Ya, membuat guest house, membuat atau misalkan di rumah kita sendiri boleh, tetapi tetap aurat ya itu harus dijaga. Iya. Saya pernah bertamu kepada salah seorang seorang kaum muslimin gitu yang memang dikenal orang kaya. Terus saya ditempatkan di kamar tamu depan. Jadi di kamar depan yang kita tidak bisa melewati kamar-kamar yang lainnya. Jadi khusus kamar tamu, di situ ada lengkap dengan toiletnya dan sebagainya, ya. Sehingga pihak keluarga tuan rumah ini tidak bisa berhubungan dengan kita. Nah, jadi walaupun di bagian depan. Nah, jadi kalau misalkan pihak tuan rumah atau anggota keluarga tersebut mau ada keperluan keluar, tidak melewati ruang tamu. Iya. Jadi ruang tamu itu sudah dilengkapi dengan kamar, ya. Ini misalkan ruang tamu nih, di situ kamar khusus untuk tamu. Nah, jadi tidak. Nah, ini yang terbagus dalam misalkan kita punya idealisme untuk Idealnya seperti ya, itu. idealnya seperti itu ya, menyiapkan ruang tamu. Maka kalau misalkan itu tidak ada dengan apa adanya, tentu aurat harus dijaga. Ya, jadi jangan sampai karena ini kan tamu nggak apa-apa di rumah. Jadi kadang si tuan rumah ya dengan bebas melemparkan auratnya, membuka jilbabnya misalkan, itu tidak boleh. Jadi tetap harus menjaga dalam kondisi seperti itu. Nah, maka dari ini dalam Islam dibatasi seberapa lama tamu harus ada di rumah, boleh di rumah, itu semua ada batasannya. Nah, di sini disebutkan ihdaru tu'ami ila makani dhaifi. Jadi menghadirkan atau menghidangkan makanan ke tempat tamu. Maksudnya tadi kalau tamu itu kita tempatkan di tempat yang khusus, kita tetap harus memperhatikannya, jangan sampai terlambat. Ya, jangan sampai terlambat. Bahkan misalkan ketika malam harinya disiapin minuman, karena kadang-kadang orang-orang kan ada yang terbiasa minum malam hari ya. Iya. Nah, ini juga jangan sampai. Karena seringkali kadang terjadi pihak tuan rumah tidak perhatian dengan tamu, ya, karena mentang-mentang sudah dikasih makan sore harinya itu ya. Nah, terus istirahat, tidak diberikan minuman di situ. Nah, jadi minimal ada minuman. Ya lebih bagus lagi kalau ada minuman, ada buah-buahan, ada yang lainnya. Mungkin tamu itu sebelum tidur akan nikmati buah-buahan, kemudian minum dan sebagainya. Itu adalah merupakan satu bukti bahwa salah satu di antara bukti keimanan kita kepada Allah dan hari akhir lah fal yukrim dhaifahu. Maka disebutkan dalam hal ini Allah SWT memberikan gambaran dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu menyuguhkan makanan ke tempat mereka, itu yang memang seharusnya dilakukan. Nah, kemudian yang keenam, ya, al-adabus sadis. Ya. Al-adabus sadis adalah adamu takallufis syadid lidhaifi. Ya. Jadi artinya tidak berlebihan dalam menjamu tamu. Jadi kita siapkan kepada tamu itu sewajarnya, dengan wajar dalam pengertian berusaha ya sebaik mungkin melebihi dari apa yang biasa kita makan juga boleh, tetapi tidak berlebihan. Ya. Maksud berlebihan di sini adalah jangan sampai membuat kita menjadi beban.
misalkan dengan pinjam sana, pinjam sini, ya akhirnya jadi utang. Padahal kita pun belum tentu bisa bayar. Hanya karena ingin menghormati tamu, ya sampai akhirnya kita kemudian terlilit dengan hutang. Nah, atau misalkan menghidangkan makanan yang terlampau banyak. Tamunya cuma satu orang, tapi makanannya satu meja penuh. Nah ini juga berlebihan. Ya, cukuplah satu orang ya satu piring misalkan gitu ya, atau dua piring. Nah, yang satu buah-buahan, yang satu makanan ringan dan sebagainya. Nah itu semua adalah hendaknya diperhatikan. Maka dalam hal ini Nabi Ibrahim juga mempertimbangkan waktu memberikan kepada tamu itu, ini berapa orang nih yang datang. Udah, ini ada daging kambing, daging sapi gemuk tadi, kemudian disiapkan. Setelah dibakar disiapkan. Nah, kemudian yang ketujuh, al-adabus sabi, ya, i'ta'u dhaifi haqqahu. Ya. Bahwasanya disebutkan wa jaizatu dhaif ala ma ja'a fi sunnati yaumun walailatun. Ya. Jadi bahwasanya hak tamu itu sebagaimana telah disebutkan dalam sunnah itu sehari semalam. Ya. Wa diyafatus salasata ayyam. Kemudian ada lagi hak yang berkunjung itu adalah 3 hari, ya, 3 malam. Jadi salah satu ayam bila ilaiha wala talzamu dhiyafah fawqa dzalik. Nah, kemudian kalau lebih dari itu maka itu tidak menjadi keharusan bagi tuan rumah untuk menjamu tamu seperti pada malam-malam yang pertama. Nah, tapi bal mazada bahwa sedekah. Jadi kalau misalkan kita menjamu tamu lebih dari 3 hari ya itu sedekah untuknya. Tapi yang jelas yang ditekankan dalam Islam itu pertama hari pertama dan malam pertama. Itu ditekankan betul. Harus kita perhatikan tamu itu. Nah, kemudian adapun hak berkunjung sebenarnya dia hak berkunjung itu hak bertamunya adalah 3 hari. Nah, maka Rasul bersabda, "Wa inna li zaurika 'alaika haqqo." Sesungguhnya bagi tamumu itu terdapat hak-hak yang harus engkau tunaikan. Jadi artinya kalau hak bagi tamu berarti wajib bagi yang ditamui atau bagi orang yang punya rumah tadi. Nah disebutkan al-zaur itu adalah para pengunjung dan tamu. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu." Nah, itulah antara lain para ikhwan. Jadi pada yang ketujuh menunaikan hak-hak tamu. Dan para ulama pun berpendapat yang sama bahwa mereka membiasakan juga untuk menerima tamu dan memberikan penghormatan yang luar biasa kepada tamu. Demikian. Baru sampai 7 karena kita harus menjawab pertanyaan. Iya betul Ustaz. Sudah ngantri Ustaz kalau pertanyaan nih. Baik, terima kasih untuk Pak Kastam di Pondok Aren. Ustaz, saya sedang menyimak sambil nyetir mobil. Hati-hati Pak ya. Semoga selamat sampai di tujuan. Kemudian pertanyaan pertama datang dari Bunda Fitri. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman saudara senang kalau main ke rumah kami. Katanya rumah kami itu sejuk, adem, bukan karena AC tapi karena banyak pohon. Dan kebetulan pohon mangga kami besar-besar Ustadz. Tapi kami sedih sejak pandemi rumah tidak pernah ada tamu. Bagaimana menurut Ustadz, apakah pantas kalau kita undang teman ke rumah, tapi harus rapid dulu? Karena ada kawan yang berbuat seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi intinya kita pun boleh saja menghadirkan tamu dalam kondisi rapid, dalam kondisi COVID-19 ini, tetapi tentu harus diberikan pengertian supaya ia pun tetap menjaga kesehatan gitu ya. Menjaga kesehatan, ya protokol kesehatan dijaga seperti tadi. Toh itu semua merupakan bagian daripada ikhtiar. Jadi kita berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak memisahkan antara takdir dan ikhtiar. Gitu. Jadi takdir betul. Sekalipun seketat apapun kalau sudah takdir terjadi. Tetapi ikhtiar harus kita lakukan. Nah, sehingga dalam hal ini ikhtiar seperti yang dipakai masker, kemudian social distancing itu semua merupakan bagian daripada ikhtiar. Nah, cuman kita pun jangan sampai berlebihan. Berlebihan itu contoh misalkan gini. Tiap hari kita ketemu di masjid. Sholat 5 waktu. Artinya terjaga dari sisi
di sisi 5 kali wudu ya. Itu saja kadang nggak mau bersalaman ya, karena saking khawatirnya. Nah ini terlampau berlebihan kalau saya lihat ya, terlampau berlebihan. Mestinya tidak demikian. Pertama, air wudu itu bisa membersihkan virus, apalagi kalau pakai sabun ya. Maka itu sudah menjadi salah satu di antara ikhtiar. Kemudian pakai masker gitu ya. Jadi jangan sampai salaman pun sampai tidak mau gitu. Kadang-kadang ini ya mungkin kalau misalkan biasa suka rangkulan, tidak rangkulan nggak apa-apa lah itu misalkan. Tidak. Jadi cukup dengan paling tidak salaman ya, tetap dilakukan karena dengan salaman itu rahmat Allah akan turun. Tuh, Masya Allah. Dan begitu lepas salaman dengan saudaranya, itu gugurlah dosa-dosanya. Tuh, Masya Allah, luar biasa gitu. Maka jangan sampai dihilangkan keutamaan ini. Nah, kecuali bagi mereka yang datang yang pertemuan di perjalanan gitu ya, atau di tempat-tempat yang riskan, maka tentu kita lebih menjaga. Ya, kalau misalkan seperti di masjid tadi yang terjaga, apalagi di masjidnya disiapkan di situ ada sabun untuk cuci tangan dan sebagainya, itu akan lebih terjamin. Ya, jadi artinya jangan sampai boleh kita ikhtiar dalam artian, tapi jangan terlampau khawatir yang akibatnya jadi kemudian muncul paranoid. Nah ini yang tidak boleh. Parno Ustaz. Ya, paranoid ini bahaya. Ya, jangan sampai itu parno. Barangkali itu diantaranya. Baik, jazakallah Ustaz. Kemudian pertanyaan kedua dari Bunda Ingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat ini saya mengatakan ke teman atau saudara saya untuk tidak bersilaturahim dulu ke rumah karena takut tertular COVID. Apakah saya berdosa karena melarang orang untuk bersilaturahim? Ya. Memang itu hak, ya, hak bagi dirinya untuk menyampaikan hal semacam itu. Tetapi kita pun harus ingat siapa dulu gitu yang mau datang dan kita sebutkan kondisinya, ya. Atau misalkan silakan aja kalau mau datang silaturahim, tapi dengan catatan gini gitu. Artinya ada aturan. Datang dalam keadaan misalkan kalau dikhawatirkan tadi menjaga social distancing tadi ya, mungkin siapkan di rumah tuh ada untuk pencuci tangan, ya, ada sabun dan sebagainya gitu. Bicara tentang hand sanitizer juga sekarang ada pro dan kontra kan, muncul itu. Nah kita sampaikan minimal dengan sabun lah siapkan. Nah, kemudian pakai masker misalkan, boleh disampaikan demikian lewat WhatsApp gitu. Boleh, silakan semua orang boleh bertamu kepada saya selama satu sehat walafiat gitu ya, sehat tidak sakit. Kemudian yang kedua adalah pakai masker, yang ketiga mencuci tangan ya dan sebagainya. Nah itu artinya jadi ada aturan-aturan seperti itu. Jadi jangan sampai kita menghilangkan berkahnya ya, karena berkah tamu itu luar biasa dan pahala menerima tamu itu luar biasa gitu. Jadi jangan sampai ini dicegah, dihindari, akhirnya terputuslah rahmat Allah. Nah ini artinya tetap harus batas-batasan tertentu. Jadi kalau misalkan boleh khawatir, boleh takut, tapi jangan sampai paranoid. Paranoidnya berlebihan kan kalau sudah paranoid. Iya betul Ustaz. Demikian. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Jazakallah. Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Bunda Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika rumah kita memang kecil dan sering ada tamu banyak, hingga kadang duduknya tidak sama, kadang ada yang duduk di atas, kadang ada yang duduk di bawah. Bagaimana Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Ya tentu dalam hal ini kita harus pandai menempatkan, memilah dan memilih gitu ya. Artinya siapa yang layak untuk duduk di atas, siapa yang layak duduk di bawah gitu ya. Jangan sampai dibalik, misalkan orang tua di bawah, anak-anak di atas, itu kan jadi kurang tawadu, kurang menanamkan sopan santun. Jadi ada, kalau misalkan seperti halnya dalam sebuah pengajian, ini ustadznya supaya bisa kelihatan duduk di atas kursi, yang lain pada duduk di bawah, nggak apa-apa itu. Bukan berarti kita mengkultuskan, karena mungkin supaya lebih jelas. Kalau misalkan ustadznya di bawah juga, yang lain kan karena nggak lihat, nggak kedengaran, jadi nggak kelihatan ketika ustadz menjelaskan. Nah itu juga hanya proporsional. Jadi profesional dan proporsional. Ya, selama itu dilakukan dan tidak melanggar batas tawadu tadi, maka boleh, tidak masalah. Jadi yang salah itu kalau kita kurang menghargai. Misalkan ini ada orang, ini orang ada datang orang tua, orang berilmu, ya, tapi malah yang duduk malah anak muda misalkan ya.
anak muda. Nah itu jelas kurang tawadu. Anak muda di kursi, sementara orang-orang yang mesti kita hormati malah duduk di bawah. Jadi sekali lagi tadi Rasulullah SAW sampai memuliakan tamu seorang Adi bin Hatim, orang Nasrani, dimuliakan oleh Rasulullah. Coba, ini kan satu contoh yang luar biasa. Ya, maka laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah itu dalam hal ini termasuk dalam menerima tamu. Nah, Rasul sendiri demikian karena diceritakan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an di surat Az-Zariyat tentang bagaimana sikap Nabi Ibrahim dalam memuliakan tamu. Demikian. Baik. Alhamdulillah sangat bermanfaat. Ustaz, terima kasih. Di rumah atau di mobil, saya selalu stay tune Rasil. Baik, terima kasih untuk Bapak Edi di Depok yang telah menyimak kita. Kemudian tadi pertanyaan dari Bunda Hani, semoga terjawab. Kemudian datang pertanyaan dari bentar Ustaz, Bunda Emilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya ingin wabarakatuh. bertanya, Pak Ustadz, di sebelah tempat saya bekerja ada tempat pengobatan gitu. Jadi banyak tamu yang datang kadang numpuk. Banyak yang numpang duduk di tempat saya bekerja. Tapi ada beberapa yang sering sekali ngajak ngobrol dan tanya-tanya sesuatu kepada saya. Kadang saya bingung kalau mau melayani mereka ngobrol atau nanya-nanya, terus kerjaan saya terganggu. Kadang saya nggak layani dan saya fokus pada kerjaan saya. Bagaimana kalau begini Ustadz? Dan apakah mereka karena numpang duduk di tempat saya juga termasuk tamu Ustadz? Mohon pencerahannya. Ya, pertama itu kan berarti nilainya amal soleh ya. Amal soleh sebenarnya itu bukan tamu kita kan, tamu sebelah gitu. Iya. Tapi kemudian karena saking penuhnya hanya nyerempet itu, masya Allah, berarti kebagian berkahnya itu. Bagian berkahnya. Sengaja mengundang tamu mungkin dia tidak, ternyata datang tamu. Ya, dari datang tamu tadi undang kan. Betul. Nah, dan ternyata itu adalah merupakan bagian berkah dari sebelah gitu. Nah, yang harus kita lakukan tentu tetap bersikap baik ya. Kalaupun kita sedang dalam kondisi sibuk ya sampaikan saja apa adanya. Mohon maaf saya tidak bisa melayani Bapak atau Ibu yang datang kemari karena saya sedang mengerjakan pekerjaan yang harus saya selesaikan. Jadi silakan saja duduk enak-enak di sini dan silakan diminum airnya, silakan dimakan, dinikmati makanannya. Nah, gitu. Kalau itu lebih bagus lagi kan. Nah, jadi ditinggal pun dia dalam keadaan nyaman. Tapi jangan misalkan begitu datang ya karena kelimpahan dari tempat sebelah, begitu datang langsung cemberut, ya, merengut gitu ya. Udah dia kan tidak betah kan? Iya. Tidak nyaman gitu. Maka disambut dulu dengan baik, disampaikan dengan baik bahwa kalau dirinya tidak bisa melayani tamunya, tapi kita sudah siapkan misalkan minum. Itu masya Allah kesempatan sedekah yang luar biasa. Kalau seperti itu ya ikut bantu sedekah. Itu masya Allah dicatat oleh Allah SWT luar biasa. Karena itu bukan tamunya, tamu sebelah, tapi kita memperhatikannya. Tuh, masya Allah. Allah demikian. Baik, Bunda Fajar, semoga terjawab. Datang pertanyaan kembali dari pendengar kita hamba Allah di 0888 1645 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam. saya ingin bertanya, mohon maaf jika di luar tema. Apakah cukup dengan syahadat bagi perempuan yang masuk Islam? Ataukah ada syarat yang lain? Mohon penjelasannya Ustadz, terima kasih. Ya, pertama bagaimana orang yang akan masuk Islam? Di masa Rasulullah SAW itu pertama ditanya dulu tentang keimanannya. Ya, betulkah dia beriman kepada Allah dan Rasulnya? Kalau sudah diyakini itu keimanannya bahwa dia betul masuk Islam itu karena beriman kepada Allah, ya, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Tunggal, Allah yang tidak disyirikatkan dengan apapun. Kemudian beriman juga kepada Muhammad sebagai Rasul Allah. Nah, itu sampai betul yakin itu. Kemudian yang kedua, adakah dia pernah berbuat atau menyiapkan jimat-jimat atau benda-benda keramat atau hal yang misalkan dia gunakan bacaan-bacaan yang bukan dari tuntunan Allah dan Rasul ya. Artinya mungkin dia pernah bermain dukun atau dia pernah membuat barang-barang tertentu yang dianggap punya kekuatan gaib dan sebagainya. Itu semua ketika akan Islam harus dihilangkan semua, dibersihkan. Karena kalau misalkan
dia yakin dengan iman kepada Allah dan yakin pada Rasulullah, tetapi masih menyimpan jimat, maka tidak sah Islamnya. Jadi di masa Rasul ketika ada orang yang mau baiat, ditanya oleh Rasul, ada nggak? Itu. Kalau misalkan ada, kata Rasul lepaskan. Ya Rasulullah, kalau ini saya lepaskan, udah, berarti masih syirik, tidak bisa diterima. Jadi itu antara lain syarat-syarat yang harus dipenuhi ya oleh semua orang yang akan masuk Islam. Jadi pertama keyakinannya dipastikan bahwa dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah hindari dalam tubuhnya jangan ada bagian-bagian tertentu yang akan menimbulkan kesyirikan, termasuk tadi jimat, ya jampi-jampi, ya dan lain-lain yang dijadikan sebagai kekuatan. Nah itu semua. Dan kemudian yang ketiga adalah siap konsekuen akan melaksanakan syariat Islam. Nah, itulah diantaranya dia siap dituntun oleh Allah dan Rasul, siap ditunjuki di jalan kebenaran, siap dituntun semua urusan-urusan hidupnya, maka dengan itu baru kita terima baiatnya untuk masuk Islam. Demikian. Termasuk mengenakan jilbab. Ya itu termasuk bagian melaksanakan syariat kan. Nah, siap melaksanakan syariat. Kadang-kadang saya sedih gitu, ada orang yang masuk Islam tetapi tidak diarahkan masalah itu. Iya. Nah, saya pernah masuk sebuah komunitas. Di situ ada 448 mu'alaf. Oh. Nah, saya masuk ke situ, bahkan saya nginep di tempat itu. Dan ternyata yang saya sedih adalah banyak di antara mereka yang sholat saja ketika sakit dia tidak sholat. Rasanya tidak tahu sholat saat sakit bagaimana gitu ya. Karena begitu dia masuk Islam, rupanya hanya dibina selama 6 bulan. Ya sudah itu dilepas, nggak ada pembinaan intensif. Jadi kalaupun ada sesekali aja waktu, ya, ada kadang 2 bulan sekali, kadang 3 bulan sekali, gitu ya. Mana cukup untuk membina orang sebanyak itu hanya dengan ceramah, tidak bisa. Perlu kajian kan, perlu pembinaan yang intensif. Maka dalam ini yang terpenting adalah bagi orang yang akan menerima keislaman seseorang, maka yang juga harus disiapkan adalah membinanya. Membina setelah dia bersahadat. Iya, jadi jangan sampai hanya setelah syahadat dilepas begitu saja. Kasihan gitu. Iya. Mereka harus tahu, karena kan tujuannya pertama mengimani, kemudian setelah mengimani mengilmui, setelah dapat ilmu kemudian baru dia mengamalkan kan. Nah, mengamalkan, setelah mengamalkan baru disampaikan pada yang mendakwahkan dan kemudian sabar. Itulah, jadi seringkali kadang-kadang ada mu'alaf yang kurang ada perhatian. Nah, maka orang yang menerima keislaman orang lain, dia harus bertanggung jawab. Tuh, apakah dia menyerahkannya kepada mu'alaf center misalkan, minimalnya tuh syukur kalau dia bina sendiri di lembaga dia itu ya, tadi pesantren dia, sampailah menjadi seorang muslim yang benar-benar keislamannya. Demikian. Baik. Saat kalau fenomena sekarang ada orang yang masuk Islam kemudian tidak berapa lama dia keluar lagi, kemudian masuk Islam lagi, keluar lagi, masuk Islam lagi. Ya. Nah ini bagaimana Ustadz? Ya memang ada ya, ada usaha. Pertama misionaris. Saya pernah menangkap misionaris gitu ya. Ceritanya gini. Ya, ini terjadi pada ya kurang lebih sekitar 20 tahunan yang lalu lah. Iya. Nah, jadi ada seorang mengaku sebagai mu'alaf. Ya, mengaku sebagai mu'alaf yang konon dia bilang bahwa dia digebukin sama orang tuanya, keluarganya sampai kabur lah gitu ya. Iya. Kabur, sampailah di pesantren. Nah, waktu itu di Tasikmalaya kejadiannya. Nah, kemudian saya awalnya tidak tahu. Nah, kok bisa? Ternyata sudah ada yang tertangkap. Terus saya datangin. Akhirnya saya pun ikut interogasi. Ternyata apa yang terjadi? Bahwa ceritanya gini, si orang ini datang di satu pesantren di Tasikmalaya. Kemudian dia datang ke masjid-masjid di sekitar pesantren, ya, menceritakan sebagai mu'alaf. Akhirnya kan dapat simpati. Ya, ada yang ngasih uang, ada yang ngasih pakaian, wah macam-macam lah gitu. Fasilitas luar biasa. Dan baiknya umat Islam itu mudah simpati. Padahal belum tentu kan. Betul. Nah akhirnya apa yang terjadi? Begitu setelah demikian, lalu ada salah seorang lurah santri istilahnya gitu. Lurah santri itu dia di pimpinan asrama gitu. Iya. Di situ kemudian dia penasaran, ada hal yang nggak srek gitu. Maka ketika si orang ngaku mu'alaf ini sedang melakukan ceramah di satu masjid, digeladah di tasnya itu. Ternyata ditemukan ada 3 sertifikat. Coba. 3 sertifikat masuk Islam.
Nah, itu tadi bolak-balik masuk Islam ya. Nah, pertama di situ ada satu yang di Purwakarta, ada kemudian yang di Lembang, dan yang ketiga di Tasik. Nah, kaget dia, loh kok begini gitu ya. Nah, dari situ kan dicurigai, akhirnya kemudian ditanya, diinterogasi. Nah, asalnya dia tidak ngaku. Nah, karena Santi kesal juga sempat memberikan tindakan fisik gitu ya. Nah, rupanya karena diancam dari sana sini takut, dia terbuka lah akhirnya. Nah, ini adalah merupakan realita ya, fakta demikian karena saya melihat sendiri gitu. Bahwa ternyata dia ngaku bahwa dia adalah misionaris. Gitu. Jadi misionaris yang ternyata berpusat di Cianjur. Ya, kemudian dia mengaku dibayar kalau 3 bulan selamat dibayar 10 juta. Tujuannya untuk? Untuk melihat di mana tempat-tempat yang potensi untuk disebarkan kristenisasi. Oh, seperti jadi dia berpura-pura masuk Islam Iya. dulu ya. Ya, jadi itu. Nah, ini insya Allah ini adalah merupakan informasi penting untuk supaya umat Islam meningkatkan kewaspadaan bahwa demikian seperti itu. Jadi artinya jangan sampai kita mudah terkecoh ya. Kalau ada orang yang masuk Islam, kita harus hati-hati. Dan ini juga diceritakan oleh para mu'alaf yang dari Mu'alaf Center itu pernah datang ke Al-Fatah yang menceritakan hal yang sama. Jadi ternyata banyak kasus yang seperti itu. Nah, ini juga harus hati-hati, dan dengan itu jangan sampai umat Islam disusupi oleh pihak-pihak tertentu yang akan ngombok-ngombok umat Islam. Demikian. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya, ada Bapak Abdul Qadir Haba di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz wabarakatuh. Wahyudi KS, ada di lingkungan kami seorang pejabat dan kaya. Di rumahnya ada 3 tempat menerima tamu. Pertama, ruang tamu untuk keluarga yang datang. Kedua, ruang tamu untuk kalangan atas. Dan ketiga, ruang tamu untuk orang biasa. Apakah dibenarkan menerima tamu seperti itu? Terima kasih. Ya, pertama memang dalam hal ini Rasulullah SAW juga memberikan contoh, muliakanlah orang yang memang dimuliakan di tengah-tengah kaumnya. Tetapi tentu dalam batas-batasan tertentu juga jangan sampai berlebihan tadi. Ya, jangan sampai berlebihan. Ini jangan sampai terlalu menyolok. Misalkan ini kan orang biasa, ya sudahlah, cukuplah dengan tikar, gitu. Atau cukuplah dengan kasur lepet gitu ya. Nah, sementara orang yang dihormati, wah ditempatkan yang luar biasa. Nah, tentu tidak menyolok demikian. Jadi kalau misalkan ada bagian-bagian tertentu yang memang mungkin menjadi sebuah kebiasaannya bagi dia dan dia sebagai sebuah penghormatan, selama dalam batas-batas yang wajar, perbedaan itu tidak menyolok. Jangan sampai gini. Jadi yang satu kelas teri, yang satu kelas kakap gitu ya. Nah, kalau misalkan antara ikan teri dan ikan mujair kan masih wajar gitu. Iya. Nah, jadi perbedaan yang sedikit. Tapi jangan sampai menyolok, dan itu bisa membuat luka hati bagi para tamu yang datang tadi. Jadi artinya ini sebagai bentuk penghormatan, boleh-boleh saja demikian, tetapi tadi jangan sampai berlebihan. Demikian. Baik, tapi nggak apa-apa ya? Iya. Boleh. Boleh ya. Baik, kan idealnya memang seperti itu, Ustadz. Setiap rumah ada ruang untuk tamu yang datang. Iya. Begitu. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Bapak Bibit Sugeng. Bentar. Nah, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ustadz, gimana ya kalau tamu tidak tahu waktu sampai lama bertamunya? Jadi yang tadinya senyum jadi cemberut menghadapinya. Terima kasih, Ustadz. Ya, kadang-kadang ada memang tamu yang tidak tahu diri gitu ya. Sudah diberikan jamuan, tapi masih juga. Padahal si tuan rumah itu sudah berkali-kali melihat jam, ya. Udah ngasih kode begitu melihat ya. HP. Sebenarnya itu isyarat, sudah gelisah gitu. Tapi ini karena mungkin, mohon maaf ya, jangan sampai jadi tamu yang apa? Itulah kasarnya dalam tanda kutip dablek gitu. Iya. Nah, dia harus paham apa yang sedang terjadi gitu. Maka dalam ini tuan rumah kalau memang ini tamu sudah larut malam masih juga ini terpaksa gitu, disampaikan saja apa adanya. Mohon maaf masih ada yang penting untuk disampaikan. Kalau memang tidak, mungkin boleh kita lanjutkan di kemudian di waktu yang lain. Dan waktu sudah larut malam agar kita juga punya kesempatan untuk istirahat dan besok bisa sholat malam gitu. Nah, bisa jadi demikian. Jadi karena memang ada seperti itu ya, yang tidak tahu diri, tamu itu terus saja, masya Allah. Nah, ini mungkin karena
pertama mungkin dia karena tidak tahu, ya adab bertamu. Yang kedua mungkin juga karena dia senang kompensasi, mungkin aja gitu kan. Nah, sebenarnya bete lah ada tinggal di rumah gitu. Akhirnya datang ke rumah temannya, ternyata semua diungkapkan. Padahal yang kalian tidak harus dikatakan pun dikatakannya pula. Nah, itu seringkali demikian. Nah, jadi orang seperti ini memang harus diingatkan, ya, dengan cara yang baik tentu disampaikan. Kalau memang tidak ada lagi, ya mohon maaf saya tidak bermaksud mengusir. Nah, tapi mungkin kita semua punya hak, ya. Mata kita punya hak, kita perlu istirahat. Bapak perlu istirahat, saya juga perlu istirahat. Bagaimana kalau kita sudahi dulu pembincangan kita lanjutkan di waktu yang lain. Nah, jadi dengan cara yang seperti itu. Memang dalam hadis katakan Rasulullah itu tidak berani mengusir tamu. Ya. Nah, maka sampai Allah menegur dengan Al-Qur'an di surat Al-Ahzab, ya. Al-Ahzab, kemudian di surat Al-Mujadilah itu sampai Allah memberikan teguran bahwa janganlah kamu lama-lama bersama Rasul. Karena Rasul tidak tega untuk mengusirmu. Sampai begitu. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa akan ada sikap seperti itu. Maka Allah SWT memberikan penjelasan bahwa kita tidak boleh bertemu-temu misalkan ke rumah ustadz, ke rumah kiai, ke rumah ya yang jadi tokoh umat gitu ya. Dia kan mungkin banyak pikirannya, tidak hanya memikirkan dia. Maka dia pun harus batasi diri. Dalam hal ini mohon maaf ya. Saya sendiri kalau ada itu kan ada yang WhatsApp, Ustadz, saya mengganggu nggak kalau mau bertamu? Ada apa ya misalkan? Oh ini ada anu. Ya oke lah. Ustadz kapan siapnya? Ya hari anu jam sekian. Tapi mohon maaf ya, saya hanya punya waktu 30 menit. Sampaikan aja gitu. Iya. Itu aja supaya jadi perhatian. Artinya jangan sampai kita jadi dumel kan? Betul. Ini orang gimana sih nggak ngerti gitu. Nah, kalau sudah seperti itu kan kita jadi keikhlasan terganggu gitu. Maka agar fresh sama-sama ya berangkat daripada niatan Allah untuk mendapatkan pahala, lebih baik terus terang agar terang terus. Iya. Ustadz, kalau pada sore ini kan kita membahas 11 adab memuliakan tamu. Ya. Di dalam Islam ada tidak adab-adab memuliakan tuan rumah? Ada. Nah, Karena itu nanti kan akan tadi kita bahas. Oh begitu ya. Nah, ini kan baru adab tuan Memuliakan. rumah terhadap tamu. Heeh. Nanti ada bertamu terhadap tuan rumah. Oh begitu, Gitu. baik. Karena ini berkaitan dengan pernyataan Ustadz yang tadi bahwa Rasulullah itu sendiri tidak tega Iya. untuk mengusir tamu sampai Allah sendiri berfirman dalam Al-Qur'an. Iya. Kan seperti itu Ya, Ustadz. insyaallah nanti. Baik. Dan itu menjadi pertanyaan terakhir Ustadz Iya. di kesempatan sore hari ini. Baik. Mungkin sebagai kesimpulannya bisa Ya. disampaikan Ustadz. Baik, ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, ya. Jadi dari 7 ya. Iya, baru 7 ya. Baru 7 tadi saya sampaikan. 7 per 8? 7 Ustadz. 7 ya. Ini terakhir saya catat 7. Ya, dari 7 pembicaraan tadi antara lain Yaitu- disebutkan dari 11 ya. Dari 11 adab sebagai tuan rumah, adab memuliakan tamu. Jadi kita bahas lagi nanti insyaallah pada pertemuan mendatang. Amin. 4 adab memuliakan tamu dan ditambah nanti adab bertamu. Ya, insyaallah nanti kita akan bahas demikian. Dan tentu dalam hal ini yang terpenting untuk kita adalah hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk meluruskan niat karena Allah dalam semua aktivitas kita, termasuk dalam menerima kehadiran tamu. Iya. Sekali lagi, kalau ada hal yang memang kurang berkenan dengan tindakan-tindakan tamu tersebut, jangan sampai di hati kita ngedumel, jangan sampai kita juga memberikan sikap yang tidak baik yang membuat tamu tidak nyaman, maka hendaklah lebih baik berterus terang. Ya, berterus terang agar terang terus. Nah, Iya. dengan itu insyaallah dengan cara yang baik kita menyampaikannya, ya dengan sikap santun tetap, dan kita pun tidak membanting pintu untuknya, ya tetap kita menerima kapan saja dia akan datang selama keperluannya jelas dan hal-hal yang akan disampaikan pun tidak menimbulkan fitnah. Apa yang menimbulkan fitnah itu? Misalkan contoh akan menceritakan keburukan orang lain, itu kan berarti menimbulkan fitnah. Iya. Nah, untuk misalkan datang hanya sekedar menjelek-jelekan anggota keluarganya, apalagi pasangan hidupnya, apakah suaminya atau istrinya, ini juga harus kita hindari. Ya, kalau misalkan seperti itu berbeda. Memang ada yang dibolehkan, misalkan kita akan mengadukan tentang permasalahan suami atau istri kita. Kepada siapa bolehnya? Kepada orang yang akan bisa menyelesaikan urusan itu. Jadi jangan sembarangan, jangan saya mau bertamu lah, itu mau curhat daripada kesel katanya, daripada di hati nggak nyaman lah, curhat saja lah, mudah-mudahan dengan itu jadi lapang. Nah kalau seperti itu salah, karena tidak proporsional. Kalau kepada hakim
atau kepada ustadz atau kepada tokoh masyarakat yang memang siap atau akan bisa menyelesaikan urusan itu. Maka tidak mengapa kita menceritakan hal itu. Seperti halnya kejadian Khawlah binti Sa'labah ketika datang pada Rasulullah SAW menceritakan tentang suaminya. Iya. Sampai akhirnya turun ayat Allah surat Al-Mujadilah ayat 1 sampai 4. Ini membuktikan bolehnya kita mengadu permasalahan dengan catatan kepentingannya jelas dan tidak bermaksud menyebarluaskan fitnah. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya, dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wa'alaikum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Wahyudi KS atas tausiahnya di sore hari ini. Terima kasih kepada pendengar kita, ada Bapak Aris di Bogor, Bapak Jam'an, ada Bapak Hakim di Setu, ada hamba Allah di Sukabumi, Bunda Dharma, Ibu Tris, Bapak Istono, Bapak Hedar, Bapak Arwin, Ibu Hestri di Cibinong, Bapak Iwan Suwandi, kemudian ada hamba Allah di Cipulir, Ibu Aisyah di Bekasi, Bapak Abu Abdillah, ada Ibu Dia, Bapak Sodikin, ada Ibu Yuli, Ibu Mameh, kemudian ada Ibu Purnama di Cikarang, ada Ibu Woro di Tambun, kemudian ada Ibu Tini, ada Bapak Aminuddin, Haji Musyawir, kemudian ada hamba Allah di 0856 9596 sekian, Bapak Dance dan Bapak Mariadi yang telah menyimak kita dan memberikan respon balik Ustadz di sore hari ini. Terima kasih Anda sudah menyimak kami dari awal hingga akhir. Terima kasih kepada para penanya yang sudah berinteraktif. Mudah-mudahan terjawab dan semoga bisa diambil ibrah dan manfaatnya. Terima kasih kepada Ondi dan juga Yusuf Sebangkit, serta ada 2 anak magang dari STI Al-Fatah, ada Sahara dan juga Kaimah. Baik, saya Abi Agus undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.